Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Stakonita dengan NIM 72114191192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi pada proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop komputer, dan lain-lain. Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Beberapa orang tidak terlalu menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaannya dalam aplikasi bisnis. Hampir semua manajer atau profesional pasti akan menggunakan sistem operasi Windows pada suatu saat dalam karirnya. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengambil banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Versi sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Perlu dicatat bahwa Microsoft Office bukanlah sistem operasi melainkan sekelompok program aplikasi peranti lunak yang mencakup Excel, Word, PowerPoint, dan Access. Pembaruan. Seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti keras baru, sistem operasi harus diperbarui atau diupdate agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Keamanan adalah alasan lain untuk memperbarui sistem operasi. Para hacker terus mencoba menemukan cara-cara untuk memasuki sistem operasi dan mengambil alih komputer. Microsoft dan vendor lain terus mencoba mencegah serangan dari para hacker. Bagaimana cara untuk mendapatkan pembaruan dan berapakah biayanya? Pembaruan untuk sistem operasi Windows tidak dikenai biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft. Sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Computer membuat Mac OS X. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbarui oleh siapa saja. Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini tidaklah gratis melainkan hak milik Apple Computer. Linux, varian lain dari Unix yang populer, tersedia secara cuma-cuma dan semua orang dapat menggunakannya tanpa membayar biaya apapun. Peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi, penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Identifikasi peranti lunak aplikasi. Mengapa penting untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer? Karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk standarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik atau kompatibel satu sama lain. Pembaruan peranti lunak aplikasi. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, namun pembaruan jenis ini tidak sesering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Kebanyakan orang tidak memperbarui peranti lunak aplikasi mereka dan mengandalkan pembaruan sistem operasi untuk mengatasi masalah-masalah keamanan. Melacak perubahan. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda dan mereka saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang mencerminkan kerja tim. Penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan dan pada waktu kapan. Fitur track changes dapat digunakan untuk memantau siapa yang melakukan perubahan.
Perlindungan kata sandi. Para manajer seringkali menyertakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Karena email sering ditarget oleh hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja yang dikirimkan. Kata sandi dapat diberitahukan kepada rekan kerja melalui telepon atau melalui cara lain selain email itu sendiri. Dengan cara ini, meskipun dokumen tersebut salah sasaran atau dicuri hacker, akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk melihat dokumen atau lembar kerja tersebut. Virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencari informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi Anda karena email seperti itu pasti adalah hoax. Proteksi. Tidak ada alasan untuk tidak memasang antivirus dan anti-spyware pada komputer dan tetap menjaganya agar selalu baru. Virus dan spyware di komputer dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan di tempat kerja atau sekolah. Ada dua macam proteksi, yaitu proteksi komersial dan proteksi gratis. Email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email mereka, sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Etiket email di tempat kerja. Karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain, penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Jangan mengirim email yang terlalu panjang. Buatlah sebuah dokumen dan lampirkanlah dokumen tersebut dengan email. Jangan pernah merasa yakin bahwa email yang Anda kirimkan kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli, menggunakan peranti lunak yang Anda beli, dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan orang menggunakan sumber daya komputer di tempat kerja untuk mengirimkan email pribadi, tapi Anda harus memahami bahwa organisasi tersebut memiliki hak untuk mengawasi bagaimana sumber daya digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.